Kisah para rasul dimulai dengan sebuah cerita lebih panjang mengenai kenaikan Yesus daripada yang terdapat dalam bagian akhir Injil Lukas. Namun sebelumnya Lukas memberi salam kepada Theophilus seperti yang ia lakukan pada permulaan Injilnya. Havernan mensaripatikan dari kisah 1. Kepada Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis segala sesuatu yang dilakukan dan diajarkan Yesus sampai ia diangkat ke surga. Hal ini terjadi sesudah ia mengajar para rasul yang telah ia pilih melalui Roh Kudus. Sesudah penderitaannya, ia memberikan banyak bukti bahwa ia hidup, yaitu dengan menampakkan diri kepada mereka selama 40 hari dan berbicara kepada mereka mengenai kerajaan Allah. Selama waktu itu ia memberitahukan kepada mereka supaya tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi menunggu janji Bapa. Ia berkata, Yohanes membaptis dengan air, tetapi beberapa hari lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah berkata demikian, ia terangkat ke atas sementara mereka memandangnya. Kemudian awan menutupnya dari pandangan mereka. Mereka terus memandang. Tiba-tiba 2 orang berpakaian putih berdiri dekat mereka. Mereka bertanya, "Hai orang-orang dari Galilea, mengapa kamu menatap ke langit? Yesus ini yang telah terangkat dari antara kamu akan datang lagi dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia pergi." Kemudian dari Gunung Zaitun mereka kembali ke Yerusalem yang tidak jauh jaraknya. Mereka menuju ruang atas tempat mereka tinggal. Petrus ada di situ, juga Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua berdoa. Di antara mereka ada juga Maria, ibu Yesus, dan beberapa wanita lain, serta saudara-saudara Yesus, yaitu kemenakan-kemenakannya. Pada suatu ketika Petrus berdiri di depan orang-orang yang berkumpul di situ, kira-kira ada 120 orang. Ia berkata, "Saudara-saudara, nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus melalui Daud, melalui Yudas, orang yang memimpin orang-orang yang menangkap Yesus, telah terpenuhi. Dalam kitab Mazmur ada tertulis, biarlah tanahnya menjadi sunyi, jangan ada seorang pun tinggal di dalamnya, dan juga biarlah kedudukannya diambil orang lain." Maka dari antara orang-orang yang bersama dengan kami selama Yesus berada di antara kami, dari pembaptisan Yohanes sampai hari ia terangkat ke surga, haruslah ada seseorang yang menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Mereka mengajukan 2 orang, yaitu Yustus yang juga disebut Barsabas dan Matias. Kemudian mereka berdoa, "Tuhan, karena Engkau mengetahui hati setiap orang, Engkaulah satu-satunya yang harus menunjukkan kepada kami siapa dari kedua orang ini yang Engkau pilih untuk mengambil alih pelayanan yang telah ditinggalkan Yudas." Mereka membuang undi dan undi jatuh pada Matias. Maka Matias pun bergabunglah dengan ke-11 rasul itu. Saudara dan sahabatku, demikian yang disarikan oleh Havernan dari Kisah Para Rasul bab 1.
Salam Tuhan mencintai kita semua dengan hati yang berkobar.